Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji dan syukur kita sembahkan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang terus memelihara kehidupan kita dan persekutuan kita hingga walaupun masih di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan berkenan menghantarkan kita memasuki masa-masa Advent, Minggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu kami sampaikan kepada sidang jemaat bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 kita akan melaksanakan ibadah Minggu Advent yang kedua bersama perjamuan kudus. Hingga dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan perhadliran. Untuk itu, mari kita satukan sukacita dan syukur kita di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama yang akan dilayani oleh Pendeta Jane Ontoni Malagani. Selamat beribadah. Sidang jemaat diundang berdiri, kita sambut kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 76 ayat 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Ibu bapak saudara, mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah hari Minggu Advent pertama ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing dari Yesaya 40 ayat 3 dan 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jemaat disilakan duduk kembali.
Kembali kita menyanyi Kidung Jemaat 84 ayat 1 dan 2, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar pembacaan hukum Allah seperti yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 2 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena seringkali kita tidak dapat menaati hukum Allah karena dosa dan kelemahan kita. Karena itu marilah sekarang dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapannya. Karena itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami selalu melawan ketetapan-ketetapan-Mu dan peraturan-peraturan-Mu. Kami selalu mendengar perintah-Mu untuk mengasihi Dikau. Namun terlalu sering kami lebih mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah segala dosa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihapuskan dosaku.
Dengarkanlah berita pengampunan dosa yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan mau bertobat, bahwa kita semua telah diampuni di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di minggu yang kelima ini, yang telah ditetapkan. Minggu kelima ini kita akan membaca dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tiba di minggu yang terakhir di bulan November yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya semua dapat kami lalui itu karena pertolongan Tuhan. Kini Bapa, dalam persekutuan kami rindu untuk membaca dan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Karena itu kami memohon dalam kerendahan hati Bapa, kiranya Engkau akan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami. Bahkan firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melanjutkan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami sampai dengan saat ini. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Berdoa dan Bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatinya kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami,
karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang sudah mendengar firman Allah dan mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Marung Semaha. Tema renungan kita di minggu yang kelima ini diberi judul ulet. Ya, sekali lagi diberi judul ulet. Nah, ibu bapak saudara, pembacaan Alkitab kita saat ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, surat ini berisi tentang bagaimana seharusnya sikap jemaat ketika menanti akan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau kita perhatikan, surat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu pasal 1, itu memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai penghibur bagi mereka atau bagi orang-orang percaya di tengah-tengah penganiayaan dan juga kesusahan. Bagian yang kedua adalah pasal 2 yang berisi tentang peringatan akan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang menyesatkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan bagian yang ketiga, pasal 3 bacaan kita saat ini, itu berisi tentang nasihat dan juga perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana ia menekankan kepada jemaat betapa pentingnya hidup di dalam doa, betapa pentingnya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, serta betapa pentingnya seseorang untuk bekerja. Ya. Memang Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus agak sedikit keras, ya. Apalagi soal bekerja. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-10. Di sana dengan tegas ia katakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Paulus agak sedikit keras. Dan firman ini agaknya, ya,
sedikit tidak pas dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, ya. Di mana kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya. Ada banyak orang harus kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi yang belum normal, yang mengharuskan terjadinya pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, mari bersama ya, kita akan melihat ya, apa sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan di saat ini. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, di jemaat Tesalonika mulai muncul ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang menyesatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Para pengikut atau para penganut bidah, mereka menyampaikan kepada jemaat bahwa hari Tuhan akan segera datang. Hari Tuhan akan segera tiba. Sehingga ketika mereka mendengar akan ajaran ini, jemaat di Tesalonika menjadi bingung. Mereka menjadi gelisah. Itu bisa kita lihat pada pasal sebelumnya, pasal 2 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ada kebingungan dan juga kegelisahan ketika mereka mendengar bahwa hari Tuhan itu akan segera datang, hari Tuhan itu akan segera tiba. Dan bukan hanya itu saja, dalam jemaat juga mulai berkembang ajaran yang tidak memedulikan tubuh, ya, karena menganggap diri telah disempurnakan di dalam roh karena Tuhan akan segera datang. Sehingga mereka lebih senang dengan cara hidup yang bermalas-malasan. Mereka lebih senang dengan cara hidup yang tidak tertib. Mereka lebih senang melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mereka tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, Paulus ia menasehati mereka untuk tetap melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasanya mereka lakukan, sambil tetap melaksanakan kewajiban mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berdoa, beribadah, tetapi juga bekerja untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Ia menasehati jemaat supaya jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang muncul saat itu, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Paulus, ia memberi teladan dirinya sendiri, bukan hanya tekun berdoa, bukan hanya tekun melayani, tetapi ia memberi teladan bahwa ia juga rajin dan bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 dengan tegas dikatakan oleh Paulus, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Paulus, ia memberi teladan dirinya sendiri. Ia bukan hanya rajin berdoa, melayani, tetapi ia juga giat dan bertanggung jawab dalam bekerja. Sebagai hamba yang melayani jemaat, bisa dikatakan Paulus mempunyai hak
untuk mendapat imbalan dari apa yang ia lakukan, untuk mendapat imbalan dari pelayanannya. Tetapi itu tidak dinomorsatukan oleh Paulus. Justru sebaliknya, ia bekerja. Ia bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan ia bekerja sebagai tukang kemah. Itu boleh kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus ia memberikan teladan hidup dalam iman. Ia mau mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa yang terbaik yang harus mereka lakukan ketika menanti akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya adalah berdoa dan bekerja. Ya. Rajin, tekun dalam doa agar mereka tidak terjerumus pada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Rajin, tekun di dalam doa agar iman mereka semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Rajin dan tekun berdoa agar mereka peka terhadap apa yang Tuhan mau mereka kerjakan. Ia mengajak jemaat Tesalonika untuk tekun di dalam doa, supaya selama mereka menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, mereka tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Bahkan Paulus juga meminta mereka untuk bekerja. Ya. Bekerja melakukan hal-hal yang berguna. Bekerja melakukan hal-hal yang baik. Bekerja untuk kelangsungan hidup mereka. Bekerja agar supaya nama Tuhan terus dipermuliakan lewat apa yang mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus yang ia tujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini juga menjadi nasihat dan perintah bagi kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya saat ini. Hari ini di minggu yang kelima di bulan November, kita telah memasuki masa raya Advent yang pertama. Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kini kita ada dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, bukan lagi sebagai seorang bayi kecil, ya, karena ia telah lahir, yang kelahirannya sebentar lagi akan kita rayakan. Yesus telah lahir, ia mati, ia bangkit, dan ia naik ke sorga. Sekarang kita ada dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai seorang raja, sebagai seorang hakim yang adil, yang akan membawa setiap orang yang percaya, yang hidup kudus, hidup taat, bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Selama kita ada dalam masa penantian, saya mengajak kita teruslah berdoa dan bekerja. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang tahu pasti kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Karena itu selama kita menanti akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, teruslah berdoa. Teruslah hidup di dalam ketaatan kepada Dia Tuhan. Teruslah bekerja dengan ulet, dengan sungguh-sungguh. Biarlah lewat apa yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini kita tidak bisa datang ke gereja, ya. Kita masih harus terus beribadah dari rumah kita masing-masing.
Kita belum bisa berkumpul seperti yang kita lakukan seperti biasanya di ibadah-ibadah KWP, PEL, Kapelsus, dan lain sebagainya. Tetapi janganlah semangat kita untuk mencari Tuhan, semangat kita untuk berdoa, semangat kita untuk beribadah menjadi kendor. Tetapi mari pakailah kesempatan di rumah aja, ya, untuk lebih banyak lagi waktu berdoa, untuk lebih banyak waktu membaca Alkitab bersama dengan keluarga kita, supaya di masa-masa sulit ini kita tetap menjadi pribadi yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Ya. Di masa pandemi ini juga bukan sedikit orang harus kehilangan pekerjaan. Ya. Karena itu kalau saudara masih Tuhan percayakan pekerjaan, mari lakukan dan kerjakan itu dengan semangat. Ya. Mungkin kita mulai merasa pekerjaan kita membosankan. Mungkin kita mulai merasa bahwa pekerjaan kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak pergumulan dan lain sebagainya. Seperti firman Tuhan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada saat kita merasa letih dalam bekerja, pada saat kita ingin menyerah, kita akan dapat terus bertahan dengan selalu mengingat bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan selalu melihat, Ia mengetahui semua yang kita kerjakan, dan Ia menghargai setiap jerih lelah kita dalam bekerja. Firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58b berkata, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya. Dan jika saat ini ada dari kita yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, kita kehilangan pekerjaan, firman Tuhan di saat ini juga mau memberi kita semangat untuk terus berjuang. Jangan menyerah. Benar Paulus katakan orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Tetapi hal itu ia sampaikan karena didasari dengan kehidupan jemaat yang tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya bermalas-malasan. Tidak ada usaha yang mereka lakukan. Karena itu, teruslah berdoa dan berjuang. Tetaplah semangat. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pasti akan melihat setiap usaha yang kita lakukan. Tuhan akan melihat setiap perjuangan yang kita lakukan. Dan Ia pasti akan bekerja dan menolong kita tepat pada waktunya. Mari saudaraku, doakan apa yang kita kerjakan agar Tuhan memberkati setiap usaha yang kita lakukan. Dan pada saat yang sama, lakukanlah pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Ingatlah saudaraku bahwa segala keberhasilan terjadi jika kita ulet dan pantang menyerah. Jadilah pengikut Kristus yang selalu tekun di dalam doa serta rajin dalam bekerja, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita belajar menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang ulet dan tidak mudah menyerah, karena keuletan dan semangat tanpa menyerah, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi saudara-saudara anggota Sidi Jemaat yang sudah mempersiapkan diri
untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, saya persilakan untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita menghayati kembali arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita dan dunia ini. Perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan oleh karena kita sempurna, melainkan karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada perayaan perjamuan nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu, kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah akan menerima kita di dalam anugerah-Nya. Amin. Karena itu, Tuhan Yesus yang tanpa dosa atas kehendak Allah Bapa di sorga mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dari dosa. Untuk itu, dengarkanlah sekarang kesaksian Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita sambut dengan menyanyikan O Mau Marundo. Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri, dan marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil masing-masing kita berucap, "Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Allah Bapa adalah sumber hidup kita. Ia telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk keselamatan kita semua. Untuk itu, mari kita menyatakan ucapan syukur melalui pemberian persembahan kita masing-masing. Sambil jemaat memberi persembahan, kita iringi dengan lagu Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kekal kudus di dalam surga, Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyatakan syukur kami atas kebaikan, kemurahan dan cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Lewat persembahan yang sudah terkumpul ini, berkenanlah ya Bapa atas persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat sukacita-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan, hingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat dan kasih karunia kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekal yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Tuhan telah menolong kami sehingga kami mampu untuk bersama-sama
membaca dan merenungkan firman-Mu. Belajar dari firman-Mu Bapa, kami diingatkan untuk terus hidup, tekun berdoa, taat kepada Tuhan, dan rajin dalam bekerja. Biarlah firman-Mu ini Bapa mampu kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami saat ini. Kami terus hidup dalam taat dan setia kepada Tuhan. Kami terus hidup rajin dan tekun dalam berdoa. Dan kami juga tetap ulet bekerja walaupun di tengah berbagai tantangan pergumulan hidup yang kami alami dan temui dalam kehidupan ini. Tolonglah kami Bapa, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga firman-Mu akan dapat kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mengucap syukur kepadamu, sebab hanya oleh pertolongan Tuhan kami boleh memasuki minggu yang baru ini, di minggu yang terakhir di bulan November, di masa raya Advent yang pertama, ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami di tengah berbagai aktivitas kami, dalam tugas kerja tanggung jawab kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami kepadamu. Biar Tuhan yang tuntun dan sertai setiap langkah kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru ini, sehingga di mana kami pergi dan berada, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami boleh membawa damai sejahtera-Mu. Terlebih dari semuanya itu Bapa, apa yang kami lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan terus menyerahkan akan perjalanan kehidupan jemaat-Mu yang terhimpun dalam persekutuan di Gemis Jemaat Bethlehem Jakarta ini. Engkau mengenal setiap pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga. Karena itu Bapa, tetap diberkati hamba-hamba-Mu ini. Sebagai kepala rumah tangga, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka menjadi kepala rumah tangga yang terus mengandalkan Tuhan, boleh mengayomi istri, anak-anak, membawa kehidupan keluarga mereka menjadi kehidupan keluarga Kristen yang boleh menjadi contoh dan teladan di mana mereka pergi dan berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama yang terus mendampingi suami dan anak-anak. Berikan kesabaran, ketabahan dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka ini. Sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak, Tuhan, Engkau mengaruniakan mereka juga kekuatan dan kesabaran, hikmat-Mu, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik, dengan benar, menjadi contoh dan teladan, sehingga anak-anak mereka pun bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh membanggakan orang tua. Bahkan anak-anak kami Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai anak-anak yang beranjak dewasa, biarlah kiranya Engkau akan menyertai mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam pergaulan mereka, dalam mereka menjalani kehidupan di masa remaja dan juga dalam perjalanan hidup pemuda. Biarlah dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah di masa muda mereka Bapa, mereka mengisi hari hidup mereka dengan hal-hal yang positif yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa dan bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu ya Bapa, yang boleh bersyukur atas ketambahan 1 tahun usia dalam perjalanan hidup mereka, mulai dari tanggal 23 November sampai dengan hari ini, tanggal 29 November 2020. Ibu Lydia Manaroin Song, adik Loisi Pulu, Ibu Yulvin Makawekes, adik Gilbert Lahutung, GI Mauren Sumelung. Tuhan, Engkau berkatilah hamba-hamba-Mu ini. Lengkapi sukacita mereka Bapa. Anugerahkan senantiasa kesehatan, kekuatan, umur panjang. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan di usia baru ini Bapa, kepadamu lah kami serahkan semuanya. Sebab kami percaya Engkau yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati setiap apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka ke depan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit.
mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Mari Bapa, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati setiap makanan, minuman yang mereka pakai, obat-obatan yang mereka pakai Tuhan. Biar dari dalamnya ada pemulihan, terlebih kesehatan yang kami percaya itu berasal daripada Tuhan semata. Mereka yang ada dalam duka cita, Tuhan Engkau memberikan mereka penghiburan sehingga mereka dapat dihiburkan, dan biarlah duka cita dapat berganti dengan sukacita, karena Tuhan sendirilah yang akan terus menuntun menyertai perjalanan setiap umat-Mu yang ada di dalam pergumulan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Jemaat Bethlehem Jakarta. Engkau memberkati mulai dari ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat sampai kepada anggota. Engkau memberkati ketua BP3G sampai kepada anggota yang ada. Engkau memberkati majelis, penatua, diaken, bahkan seluruh anggota jemaat-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang akan terus menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam mereka menjalani setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan sampai dengan saat ini. Dan biarlah kerjasama yang baik antar sesama pelayan, bahkan juga antar pelayan dan juga jemaat, itu tetap teranugerah dalam perjalanan hidup bersama Gemis Jemaat Bethlehem ini. Sehingga walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19 mengharuskan kami untuk berdiam diri di rumah kami masing-masing, tetapi lewat doa, lewat dukungan satu dengan yang lainnya, kami tetap saling mengasihi, saling menghargai, saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Program-program yang boleh tersusun, teristimewa, program-program ibadah, baik itu secara online, Tuhan Engkau berkati, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dan menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai di minggu yang kelima ini dalam melayani bersama. Engkau memberkati mulai dari prokantor, Kiboris, bahkan semua mereka yang menangani multimedia. Tuhan Engkau berkati mereka. Kami percaya pemberian diri mereka tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Lewat talenta yang ada Tuhan pakai lebih lagi, sehingga di mana mereka pergi dan berada, mereka boleh memakai talenta itu untuk kepujian nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Mari Bapak Engkau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, para dokter dan juga perawat, ketika mereka terus berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Segala upaya telah mereka lakukan. Kami serahkan semua kepadamu Bapa, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya bergumul dalam kesendirian. Tetapi Tuhan pasti akan memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi dan kami dapat kembali hidup secara normal sebagaimana yang kami lakukan setiap harinya. Kami juga berdoa menyerahkan pasien COVID-19 yang sedang dirawat ataupun yang sedang karantina mandiri. Mari Bapa Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau yang akan bekerja sesuai dan seturut dengan waktu-Mu, dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau yang akan terus menyertai akan perjalanan kehidupan kami di sepanjang kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami hanya mau serahkan kehidupan kami kepadamu Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami yang berdoa, ini kami yang mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang kekasih, dimohon kesabarannya sejenak untuk warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Gemis Jemaat Bethlehem mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat maupun simpatisan yang telah beribadah bersama-sama di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama ini. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan iman dan pengharapan kita dalam kita menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan. Selanjutnya diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Jane Ontoni Malagani atas pelayanannya di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam seluruh tugas pelayanannya, juga Tuhan memberkati keluarga Ontoni Malagani. Disampaikan juga ucapan terima kasih buat anak Ivana Anastasia Karen Sumelung yang telah menjadi organis pada pagi hari ini. Juga kepada tim multimedia atas pelayanannya dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati masa muda dan seluruh karya kalian. Kami juga menyampaikan ucapan selamat bersukacita kepada anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan sepanjang tanggal 22 sampai 29 November 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sukacita Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Selanjutnya disampaikan undangan kepada seluruh anggota Sidi Jemaat Gemis Bethlehem untuk dapat mengambil bagian di dalam ibadah Minggu Advent yang kedua dan perjamuan kudus pada tanggal 6 Desember 2020. Ibadah masih tetap dilaksanakan secara virtual. Selanjutnya disampaikan dalam memasuki masa raya Advent dan Natal, maka ibadah KWP dan PLK yang selama pandemi ini dilaksanakan secara virtual, ibadah akan ditiadakan sepanjang bulan Desember 2020 dan Januari 2021. Ibadah KWP dan PLK akan dibuka kembali pada awal bulan Februari 2021. Dari Panitia Natal Gemis Jemaat Bethlehem tahun 2020 akan mengedarkan amplop syukur Natal kepada seluruh anggota jemaat. Diharapkan kita semua dapat menerimanya dengan sukacita. Selanjutnya untuk laporan keuangan yang telah dikirimkan lewat WhatsApp grup KWP masing-masing, agar tetap dapat mendapat perhatian dari anggota jemaat. Jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mohon disampaikan kepada pengurus KWP ataupun langsung ke sekretariat. Untuk anggota jemaat yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit dan yang membutuhkan pelayanan doa, agar dapat memberitahukan kepada pengurus kelompok atau langsung ke sekretariat dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta lewat telepon ataupun video call. Yang terakhir, diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang telah mendukung pelayanan di Gemis Jemaat Bethlehem selama ini, baik lewat persembahan syukur, persepuluhan, dan sumbangan-sumbangan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat senantiasa melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita terus menopang doa untuk pergumulan bangsa dan negara kita agar pandemi ini segera berakhir dan bangsa kita dihindarkan dari disintegrasi bangsa. Kiranya kita tetap juga melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam sehat buat kita semua. Demikian warta jemaat atas perhatiannya. Terima kasih. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Sekali lagi jemaat diundang berdiri. Sebagai lagu penutup kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 91 ayat 1 dan 2, Putri Sion nyanyilah.
Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua kembali dalam perjuangan hidup kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan bersaat teduh sejenak. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati.